perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis. Ya, kan? Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Bapak Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bang, di sini kayaknya beneran ya, yaitu Yusuf Hamka di sini akan dipasangkan dengan Kaisang. Yang lebih mengejutkannya lagi, yaitu Kaisang menjadi calon gubernurnya dan di sini Yusuf Hamka sebagai cawagupnya. Nah, seharusnya kan Pak Yusuf Hamka di situ sebagai cagupnya ya, karena lebih senior, dan Kaisang menurut saya sebagai cawagup dari Pak Yusuf Hamka. Di sini ketika yaitu ada sebuah otak-atik yaitu Pilkada 2024 di sini Yusuf Hamka akan dipasangkan dengan Kaisang, malah respon dari Yusuf Hamka di sini menurut saya sangat mengejutkan. Karena apa? Karena di sini tiba-tiba Pak Yusuf Hamka mendatangi Pak Mahfud MD dan membicarakan sekiranya yaitu soal hutang negara. Nah, di sini cukup mengejutkan sekali ya. Nah, di sini Yusuf Hamka bahas hutang negara dengan Mahfud, mau lapor KPK dan class action. Bayangkan ketika pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, yaitu bapak dari Kaisang. Di sini menurut saya sangat wow sekali. Ya semoga sajalah yaitu ketika Pak Yusuf Hamka di sini setidaknya dipasangkan dengan Kaisang ya, semua hutang-hutang di sini segera terbayarkan ya. Ya buat apa lagi untuk modal menjadi calon gubernur di DKI Jakarta tentunya. Nah, di sini dari detik.com, Yusuf Hamka bahas hutang negara dengan Mahfud. Di sini pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menemui mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Yusuf mengatakan dalam pertemuannya itu membahas terkait masalah hutang negara. Yusuf mengaku ingin meminta nasihat kepada Mahfud terkait hutang negara. Selain itu, Yusuf pun ingin mengonfirmasi terkait surat yang dibuat oleh Mahfud sebelum mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan yang mana isinya kalau nggak salah saya konfirm tadi dan beliau katakan benar, kata Yusuf usai menemui Mahfud di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan bahwa kalau warga negara ada hutang kepada negara itu diuber-uber, bahkan bisa tersandera. Terus, kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara, sambungnya. Yusuf mengatakan jika Mahfud mengakui batas waktu dari hutang tersebut di Juni, namun dia mengaku belum mendapatkan kabar apapun hingga Juli ini. Nah, di sini setelah yaitu dikabarkan akan diusung, diduetkan dengan Kaisang, tiba-tiba Pak Yusuf Hamka di sini menemui Pak Mahfud MD dan membahas hutang. Dan semoga sajalah di sini Pak Yusuf Hamka ya menerima pembayaran lah. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Maudi Asmara, Yusuf Hamka menanggapi isu jadi pasangan Kaisang di Pilgub Jakarta. Tak lainnya Kabah, Kaisang, Babah. Bagaimana menurut kalian, guys? Nah, diketahui juga Pak Yusuf Hamka di sini ketika yaitu mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Golkar yaitu Airlangga Hartarto juga mengaku siap dipasangkan dengan Kaisang. Nah, apakah di sini yaitu terkait permasalahan hutang piutang di sini, apakah untuk modal Pilkada DKI Jakarta? Ya, kita tidak tahu lah. Tetapi memang momennya sangat tepat sekali ketika diinstruksikan untuk mendampingi Kaisang, tiba-tiba langsung menemui Pak Mahfud MD dan membahas soal hutang negara kepada warga di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Di sini dari The Iceman, sayang amat Babah Alun ini dipasangkan dengan penikmat. Kenapa nggak Babah Alun saja yang jadi gubernurnya? Di sini dari Abu Sahib, sebaiknya dan sehebat apapun seorang tokoh, kalau jadi pelayan keluarga Pak Lurah citranya akan terpuruk di mata netizen. Nila setitik merusak susu sebelang. Babah Alun cuma mau diporotin duitnya saja. Bahkan kalau kita lihat dari sini, di sini Pak Yusuf Hamka mengaku ya tidak mempunyai logistik lah untuk Pilgub 2024, untuk Pilkada serentak 2024. Nah, seperti ini video dari Pak Yusuf Hamka. Saya mendadak dipanggil, terus
kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang ini udah perintah. Oh ya, ada yang perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis. Ya kan? Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Bapak Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Ya, semoga sajalah itu tidak punya logistik dan akan menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Untuk makan pun juga di sini akan ya setidaknya difasilitasi lah. Ya, semoga saja program-programnya ketika menjadi besok ya menjadi gubernur beneran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya. Tetapi menurut saya sih Yusuf Hamka di sini menjadi calon gubernurnya ya, bukan cawagupnya. Nah, di sini bahkan juga ada berita utak-atik Pilgub Jakarta, wacana Golkar duetkan Yusuf Hamka Kaisang. Nah, padahal di sini Yusuf Hamka sebagai cawagupnya kalau kita melihat dari keterangan Pak Yusuf Hamka sendiri. Di sini Partai Golkar menyodorkan pengusaha jalan tol sekaligus kadernya Yusuf Hamka kepada Kaisang Pangarep apabila maju di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Yusuf Hamka sangat cocok untuk maju bersama Ketua Umum PSI tersebut di Pilkada Jakarta. Tadi Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah matlang melintang di infrastruktur, yaitu Bapak Alun Yusuf Hamka, ujar Airlangga dalam konferensi pers bersama Kaisang di markas partainya pada 11 Juli yang lalu. Menurut Airlangga, Yusuf Hamka pilihan yang tepat karena tantangan besar di Jakarta adalah terkait infrastruktur, terutama kemacetan. Sedangkan pengusaha yang dikenal dengan sebutan Bapak Alun tersebut katanya sudah lama malang melintang untuk urusan infrastruktur dan dikenal pula sebagai bos tol. Meskipun demikian, menurut Airlangga, masih ada waktu sebelum partainya maupun Kaisang bersama PSI untuk memutuskan bagaimana langkah di Pilgub Jakarta 2024. Pasalnya, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 masih ada 2 bulan lagi. Nah, di sini menurut saya momen yang tepat ya, yaitu ketika Yusuf Hamka di sini ketika diduetkan dengan Kaisang di sini tiba-tiba langsung membahas hutang, bahkan juga langsung menemui Pak Mahfud MD. Menurut saya momen yang sangat tepat sekali menagih hutang ya, kemungkinan ya. Karena apa? Ya, untuk menjadi calon gubernur itu pasti akan membutuhkan logistik yang cukup besar sekali ya. Walaupun Pak Yusuf Hamka di sini tidak punya logistik untuk masyarakat, tetapi pasti ketika dideklarasikan dan benar-benar dipilih dan maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, menurut saya pasti akan dipersiapkan, yaitu logistik ya. Makanya di sini sampai mendatangi Pak Mahfud MD konsultasi terkait hutang negara kepada dirinya. Ya, semoga sajalah hutang-hutang di situ cepat terbayarkan dan semoga saja juga ya apapun yang terbaik lah untuk Jakarta ke depan, dan semoga janji-janji kampanye, program-program pada saat kampanye besok itu akan terrealisasi dan bisa merealisasikan semua janji-janji pada saat kampanye. Menurut saya itu yang paling realistis, apalagi Pak Yusuf Hamka juga menjanjikan akan mensejahterakan masyarakat dan juga akan memfasilitasi makan gratis lah tentunya, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Ya, semoga saja terwujud lah.